Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 26. Sebelumnya, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 5. 1. Miftahul Hakim, 2. Yoba Violanita, 3. Deva Adli, 4. Salsa Maulana, 5. Jihan Safa, 6. Dihayu Nawang Wulan. Apa itu PPh pasal 26? Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain bentuk usaha tetap, menganut dua sistem, yaitu yang pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi WP luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar WP luar negeri lainnya. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak. Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong PPh pasal 26 ini ada 8. Yang pertama itu ada dividen, yang kedua itu ada bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Ketiga itu ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Keenam ada iuran pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Ketujuh ada premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Premi swap ini adalah selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi forward. Yang kedelapan itu ada keuntungan karena kebebasan utang. Jadi, PKP atau pengusaha kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan di Indonesia kembali. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya adalah sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu, yang kedua, penghasilan yang terdapat dalam objek pajak, premi asuransi, dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Lalu, yang ketiga, penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status. Pemotongan pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan PPh pasal 26 dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintahan, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty dengan ketentuan yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto, yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto, dan yang ketiga,
tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Nah, untuk yang pertama ada PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber modal dalam bentuk yang pertama dalam bentuk dividen, yang kedua ada bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Lalu yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Nah, yang keenam ada pensiunan dan pembayaran berkala lainnya. Nah, sesuai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007, pengenaan pajak atas dividen yang dibayarkan subjek pajak luar negeri sebanyak 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu. Nah, lalu yang kedua ada PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto bisa didapat dari perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Nah, untuk perhitungan tersebut bisa diterapkan untuk pertama itu untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Lalu yang kedua ada premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, besarnya diperkirakan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi. Ada 3 kondisi. Untuk kondisi yang pertama, untuk premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Nah, sehingga PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan neto. Nah, penghasilan neto untuk kondisi ini bisa didapat dari 50% dikali penghasilan bruto. Jadi 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto. 20% dikali 50% dapat 10%. Jadi 10% dikali penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto sama dengan jumlah premi yang dibayar. Jadi 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Lalu untuk kondisi yang kedua, itu untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri secara langsung maupun melalui piutang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 26 yaitu 20% dikali penghasilan neto. 20% penghasilan neto di kondisi ini bisa didapat dari 10% dikali penghasilan bruto. Jadi 20% dikali 10% dikali penghasilan bruto. 20% dikali 10% hasilnya 2%. Jadi 2% dikali penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto sama dengan jumlah premi yang dibayar. Jadi 2% dikali jumlah premi yang dibayar. Nah, untuk kondisi yang ketiga itu untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri secara langsung maupun melalui piutang adalah 5% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan neto. Nah, penghasilan neto di kondisi ini bisa didapat dari 5% dikali penghasilan bruto. Jadi 20% dikali 5% dikali penghasilan bruto. 20% dikali 5% dapat 1%. 1% dikali penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto sama dengan jumlah premi yang dibayar. Jadi 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Lalu yang ketiga ada PPh pasal 26, 20% dikali PKP dikurang PPh terutang. Nah, penghasilan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilannya atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurang pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 26. Untuk PPh pasal 26 dengan perhitungan 20% dikali penghasilan bruto. Contohnya,
Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 18 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per $. Cara perhitungannya, penghasilan bruto berupa gaji sebulan $5.000 dikali 13.500 rupiah sama dengan 67.500.000 rupiah. Penerapan tarif 20% dikali 67.500.000 rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah, sehingga PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2017 adalah 13.500.000 rupiah. Untuk PPh pasal 26 dengan perhitungan 20% dikali penghasilan neto. Contohnya, PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2007, mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Building Life Inc. Premi yang dibayarkan oleh PT Ananda kepada Building Life Inc. sebesar 1 juta rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Untuk PPh pasal 26 dengan perhitungan 20% dikali PKP dikurang PPh terutang. Contohnya, suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17.500.000 rupiah. Cara perhitungannya, PKP-nya 17.500.000 rupiah. PPh terutangnya 25% dikali 17.500.000 rupiah didapatkan 4.375.000 rupiah. Penghasilan setelah dikurangi pajak 13.125.000 rupiah. PPh pasal 26 yang terutang 20% dikali 13.125.000 rupiah didapatkan 2.625.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.